Salve sahabat Katolik. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, yang membutuhkan pertolongan doa, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka mendapatkan kesembuhan. Dan ada yang mungkin punya masalah, marilah kita juga berdoa. Semoga Tuhan memberi jalan keluar. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenung firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita merenung bersama-sama Injil Markus ini. Kalau kemarin ada konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi tentang peraturan hari Sabat, maka hari ini juga orang-orang Farisi mengamat-amati, mencari-cari kesalahan Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Mesti hidup bersama dengan orang lain. Maka sebagai warga negara atau warga masyarakat yang baik, secara pribadi kita memiliki kewajiban moral untuk ikut serta membangun kehidupan bersama yang mendukung martabat manusia untuk meraih kesejahteraan bersama. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan memanusiakan manusia. Ini prinsip dan ide yang bagus dalam hidup bersama, dalam kebersamaan kita. Tapi ini bukan perkara yang mudah dan ringan. Sebab ada banyak praktik struktural dan realitas sosial yang merintangi untuk membangun hidup bersama yang lebih manusiawi. Seperti contoh, kemiskinan menghalangi akses banyak orang untuk hidup yang layak. Ketimpangan sosial memicu timbulnya benih-benih kebencian dalam relasi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Korupsi melemahkan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan struktur ekonomi yang menyejahterakan semua kelompok warga masyarakat. Sebagai orang beriman, kita memiliki kewajiban moral spiritual untuk melibatkan diri dalam upaya membangun tata hidup bersama yang menjunjung martabat manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Markus memberitakan bahwa dalam karya misinya selama di dunia ini, Yesus memperlihatkan kepedulian pada persoalan-persoalan hidup yang konkret pada manusia, kepada kaum miskin, kepada orang yang menderita kena sakit penyakit, kepada orang kecil, kepada orang yang tak berdaya.
Walaupun perbuatan Yesus ini suatu pekerjaan yang mulia, tetapi semua itu tidak mulus, tidak ringan. Banyak tantangan, banyak rintangan yang Yesus hadapi. Karena iri, karena dengki, karena sombong dan angkuh orang-orang Farisi yang selalu menghalang-halangi Yesus untuk berbuat kasih, untuk menolong orang-orang yang menderita. Markus menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang dari sakit mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Walaupun tindakan ini Yesus harus menanggung resiko, dan itu Yesus tahu. Tetapi justru Yesus berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Sesudah itu Yesus melempar pertanyaan kepada mereka yang selalu mengamat-amati, selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Terlebih lagi Yesus berada di rumah ibadat. Terlebih lagi pada hari Sabat, yang menjadi kekuatan mereka untuk menyalahkan Yesus. Maka justru dalam situasi dan kondisi seperti inilah Yesus mempergunakannya untuk merombak pemikiran dan kebiasaan orang-orang Farisi yang salah kaprah ini. Benar bahwa pada hari Sabat adalah hari beristirahat dari bekerja menurut peraturan agama Yahudi. Itu Yesus tahu. Yesus juga beragama Yahudi. Yesus orang Yahudi asli. Tetapi perbuatan kasih, cinta, kebaikan, bahkan menyelamatkan nyawa orang, tidak ada waktu untuk beristirahat. Tuhan Allah tidak pernah beristirahat dari mencipta dan mencintai ciptaannya. Tidak ada peraturan atau kuasa apapun yang bisa melarang Tuhan untuk menganugerahkan kebaikannya. Lebih-lebih ketika ciptaannya sangat membutuhkan Dia. Maka Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Kaum Farisi, mereka benci Yesus. Mereka tidak bisa menjawab. Gereja Katolik mempunyai satu pedoman yang bagus sekali dengan pertanyaan ini. Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa itu hukum yang tertinggi. Maka pada hari ini Yesus sudah membuktikan kata-katanya. Yesus tidak takut menghadapi mereka, karena nyawa orang, keselamatan orang itu yang pertama. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam cerita Injil, jarang sekali dikisahkan Yesus marah atau Yesus ngamuk. Tetapi hari ini Markus mengkisahkan Yesus marah besar dan Yesus sedih. Kenapa? Karena hati orang-orang Farisi yang degil, hatinya yang kelam. Hati yang degil artinya orang yang mengakui agamanya tinggi, bahkan mungkin bagi orang Farisi menganggap agama dia sempurna, tetapi tidak suka melihat orang lain bahagia. Itu hati yang degil. Tidak suka melihat orang lain sembuh. Tidak suka orang lain berprestasi. Tidak suka melihat orang lain sukses. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan hati yang degil. Mereka menginginkan orang lain itu sengsara. Tidak senang dengan orang lain berhasil. Tidak senang dengan orang lain berprestasi. Dan mereka suka menyalahkan orang lain. Menganggap diri mereka itulah yang paling benar. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus.
Ini Injil hari ini juga menempeleng hati kita para muridnya. Kok bisa? Iya, karena kita mengaku kita murid Kristus yang setia. Domba Kristus yang setia. Aktivitas gereja luar biasa. Aktivitas sosial karitatif luar biasa. Rajin ke gereja mengikuti misa luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup penuh kasih di dalam hati kita sebagaimana Yesus kehendaki? Atau apakah kita masih sama seperti orang Farisi yang menganggap diri agamanya tinggi luar biasa, tapi hatinya degil sebagaimana dikatakan Yesus? Saudaraku, sahabatku yang terkasih, sifat iri dengki, sombong angkuh menutup mata batin kita untuk melihat kebenaran orang lain, untuk melihat kebaikan orang lain, untuk melihat kasih sayang orang lain. Bahkan kadang-kadang perbuatan baik orang lain kita balas dengan kejahatan. Inikah murid Kristus? Kita boleh bertanya di dalam diri kita sebelum kita akan diutus untuk menghadapi orang-orang yang hatinya degil. Sebagaimana Yesus di hadapan orang Farisi, apa yang salah pada Yesus? Berapa banyak orang sakit, orang yang bermasalah, yang ditolong oleh Yesus dengan segala mujizatnya. Lalu pertanyaan sekali lagi, apa yang salah dengan Yesus sehingga mereka begitu mencari-cari kesalahan Yesus untuk menangkap Yesus? Jawabannya adalah karena mereka iri hati, mereka dengki, sombong, angkuh, dan degil hatinya. Inilah orang-orang Farisi. Hari ini Yesus memerintahkan kita muridnya untuk tidak takut seperti Yesus. Pergi untuk menghadapi mereka yang terbelenggu oleh karena kebencian hati, iri dengki, sombong dan angkuh. Memang penyakit ini, penyakit fisik dan struktur sosial itu menjadi monster yang sangat mematikan. Tidak mudah untuk orang mengalahkan, tidak mudah untuk bertobat, tidak mudah untuk berubah. Tetapi kalau kita di pihak Allah, monster apapun tidak pernah akan bisa mengalahkan kita. Dalam bacaan pertama hari ini diceritakan Daud mengalahkan Goliat. Goliat adalah monster Israel. Siapakah Daud? Hanya seorang anak kecil, lemah gemulai, lemah lembut, tidak punya ketangkasan tentara. Tapi dia mengalahkan Goliat, monster Israel. Karena Goliat, karena David, karena Daud ada di pihak Allah. Sungguh luar biasa. Maka kita pun tidak boleh pernah takut sebagaimana Yesus menghadapi siapapun. Karena kita juga ada di pihak Allah. Karena kita juga akan berjalan bersama Yesus. Inilah sebuah ungkapan dari Daud yang mungkin bisa menguatkan hati kita untuk dalam mewartakan, untuk dalam menghadapi segala masalah, segala monster-monster. Dari Daud ini ungkapan bahwa yang besar tidak selalu kuat, yang kecil tidak selalu lemah, yang kuat tidak selalu menang, yang lemah tidak selalu kalah. Kemenangan dan kekalahan bersumber pada kebenaran dan keadilan yang berasal dari Allah. Yang menghina tidak selalu besar, kuat, dan menang. Yang dihina tidak selalu kecil, lemah, dan kalah. Moga-moga ungkapan sederhana ini
bisa memberi kekuatan kepada kita. Semoga kita memiliki jiwa kesatria seperti Daud. Dan kita juga tidak pernah lupa untuk mohon terang Roh Kudus selalu menerangi kita untuk menghadapi segala tantangan ini. Berat memang, tetapi di dalam Roh Kudus kita akan terus berjalan di jalan bersama Yesus, Sang Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung kita. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.